teman-teman. Sorry buat hari Minggu Simtrade nggak bisa live teman-teman, dan belum ada kabar juga karena kemarin tahu sendiri teman-teman, ada masalah tentang IndiHome ya teman-teman di seluruh Indonesia, dan kebetulan tempat saya live kena dampaknya, kena imbasnya, akhirnya saya nggak bisa live teman-teman. Tapi nggak apa-apa teman-teman, karena kemarin nggak bisa live, jadi saya akan menggantikan untuk recordingnya buat hari ini. Jadi nggak masalah teman-teman. Jadi saya akan tetap memberikan analisa-analisa. Mungkin nggak bisa live, tapi nggak masalah teman-teman. Oke, teman-teman, seperti biasa setiap live-nya kami akan selalu mereview hasil forecast 1 minggu kemarin ya. Nih kita coba cek ya, hasil forecast dari 1 minggu kemarin yang dilakukan oleh Pak Yos. Nah, ini analisa yang pertama. Analisa yang pertama ada New Zealand terhadap USD. Ini analisanya sangat bagus, ada double top ya di time frame H4, tapi kita nggak tahu nih kemarin tuh seperti apa yang jadi USD. Saya lihat sih kemarin untuk USD 1 minggu kemarin sangat menguat ya teman-teman. Coba kita cek. Kita play. Nah, dan benar teman-teman. Walaupun dia nggak langsung turun, dia tertahan dulu, ada beberapa kali mencoba area support, lalu dia turun teman-teman. Jadi ini untuk NZD USD forecast-nya sangat berhasil teman-teman. Congrats buat teman-teman yang udah ikut juga. Nah, ini lanjut ada analisa yang kedua. Analisa yang kedua juga sama, berkaitan dengan USD. Ini ada sterling terhadap USD. Dan analisanya ini double top besar teman-teman. Dan harusnya sih dia turun juga teman-teman. Kita coba cek. Nah, ya dia turun juga sampai bawah, malah sampai support yang kedua teman-teman. Dan walaupun dia di sini ada false break sedikit, tapi tetap dia sesuai skenario. Coba yang ketiga. Yang ketiga ada dari GBP AUD. GBP AUD ini, GBP AUD di sini dia sudah membreakout area support ya teman-teman. Kita lihat apakah dia hanya false break atau enggak false break 1 minggu kemarin. Oke, ternyata dia benar teman-teman. Dia udah breakout, yang kemarin tuh dianggap breakout dan retrace di area yang kemarin diberikan oleh support dan lalu running ke atas. Nah, ini kemungkinan di sini dia akan meretrace lagi teman-teman. Ntar teman-teman bisa cek aja lagi, analisa ulang, karena analisa ini kan dinamis teman-teman. Jadi bisa kita cek lagi karena takutnya ada perubahan skenario dari pola pattern sebuah pair teman-teman. Yang selanjutnya ada SAUUSD. SAUUSD juga ini saya kemarin sangat melihat teman-teman, ini benar ada rising wedge dan dia nggak nyampe atas sih teman-teman. Dia retrace sedikit baru langsung turun. Nah, ini retrace sedikit nyampe area sini dan sekarang dia turun. Oke, teman-teman, jadi ada beberapa pair yang kemarin dianalisakan oleh Pak Yos, ada NZD USD, ada GBP USD, dan GBP Australian Dollar, dan XAU USD. Jadi 4 pair ini sebenarnya sebagian besar benar, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ikut, congrats, selamat, mudah-mudahan bisa membantu dengan forecast yang kami berikan ya. Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita lihat nih 1 minggu ini tuh ada apa yang penting. Kita coba lihat mulai dari kalender ya, atau kalender news. Nah, ini saya akan menceritakan secara singkat aja teman-teman. Ntar teman-teman bisa cari sendirilah beritanya, bisa untuk cari yang lebih detail. Tapi saya ingin melihat bahwa ada beberapa yang harus kita waspadai. Biasanya sih news itu rata-rata mendukung teknikal, tapi kita lihat aja teman-teman. Kayak minggu kemarin kan sebenarnya ada beberapa news yang akhirnya mendukung teknikal karena teknikalnya USD-nya akan menguat. News-news minggu kemarin itu memberikan dampak penguatan terhadap USD. Nah, kita lihat ya, di hari Senin sama hari Selasa nggak ada pergerakan yang signifikan karena hari Senin bank holiday, dan hari Selasa yang hari ini ada Australian dollar, ini juga nggak terlalu berdampak signifikan. Kita lihat Australian dolarnya menguat teman-teman, tapi ya memang dia retrace teman-teman. Memang dia bounce-nya memang harus seperti itu. Akhirnya ditambah dengan berita ini ya, balik lagi news memperkuat teknikal. Oke, dan selanjutnya di hari Rabu ada apa? Hari Rabu nggak ada yang terlalu signifikan, nggak ada berita yang menggerakkan market.
Kita coba cek di hari Rabu. Eh, sorry. Ini di hari Senin. Ini hari Senin, ya Bang Holiday, Australian dollar juga di hari Senin. Di hari Selasa, sekarang ini hari Selasa juga nggak ada apa-apa, teman-teman. Nah, ini baru di hari Rabu. Untuk besok, di hari Rabu, kita lihat bahwa eh, ini ya yang harus diperhatikan, FOMC Economic Projection. Nah, ini tuh projection yang biasanya mempengaruhi market. Nah, isu yang terjadi sekarang ya terhadap US dollar adalah tapering, teman-teman. Jadi tapering akan diadakan di Desember 2021. Ntar teman-teman coba cek lah beritanya juga. Nah, jika berita-berita ini biasanya hanya untuk memperkuat si taperingnya itu, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada berita pun yang memperkuat tapering dan membuat USD menguat. Nah, ini ntar teman-teman eh, bisa perhatikan bahwa setelah ada berita-berita ini, mungkin kemungkinan besar akan ada penguatan terhadap USD. Oke, next di hari Kamis. Hari Kamis di sini, oh ya ini banyak banget. Kalau untuk Euro saya lihat dia akan ada pelemahan, teman-teman. Dengan berita-berita yang keluar ini, Euro akan ada pelemahan. Untuk GBP pun sama, Sterling pun ada pelemahan, saya lihat dengan berita-berita ini, dan satu lagi CAD. Jadi ada Euro, GBP, CAD yang kemungkinan di hari Kamis akan melemah, teman-teman. Jadi perlu diperhatikan juga untuk yang trading di pair-pair tersebut. Oke, teman-teman, nggak ada lagi berita yang menggerakkan market, jadi mungkin hanya itu aja. Di hari Rabu, ada berita USD kemungkinan akan menguat, di hari Kamis, Euro, GBP, dan Canadian Dollar akan melemah. Kemungkinan besar ya, tapi kita nggak tahu. Tunggu aja berita yang keluar seperti apa, ntar kita coba cek bareng-bareng lagi. Oke? Nah, oke teman-teman. Hari ini saya akan menganalisa beberapa pair. Saya akan mulai dari pair DXY. Mungkin teman-teman yang udah lama atau udah sering melihat saya menganalisa, saya sangat sering menganalisa DXY. Karena kenapa? Karena DXY itu cara kita melihat USD, teman-teman. Jadi, kalau kita pengen tahu nih USD kira-kira trennya sedang apa, kita bisa lihat DXY. Oke, kita mulai dari weekly, teman-teman. Weekly DXY di sini sangat ini ya, dia sedang di area resisten. Dan akhir Agustus dia nggak bisa breakout, teman-teman. Di sini disebut false breakout. Nah, sekarang dia ingin mencoba breakout lagi. Ini kita coba cek ya. Untuk one week atau dua week atau untuk candle kemarin ini sangat bagus. Ini bullish semua. Seperti DXY atau USD dalam 2 minggu terakhir nih sangat bullish, teman-teman. Tapi kita coba cek ya. Dalam daily di sini dia ini tertahan support banget, teman-teman. Lihat di sini tertahan support banget. Saya expect dia bisa breakout malah. Ini karena dia tertahan support dan di sini juga ada area demand, teman-teman. Untuk daily ya. Untuk daily jadi saya expect dia sih harusnya breakout ya, harusnya breakout. Ntar kita coba cek aja untuk terjadinya seperti apa. Tapi satu hari kemarin USD sangat mengalami pelemahan. Berarti hari Senin ya. Oke, nggak apa-apa, kita coba cek. Berarti dia akan ada kemungkinan, dia akan ada kemungkinan mungkin retrace dulu ini, mungkin ke area sini. Coba kita tandain untuk daily-nya. Mulai selesai 2 minggu kemarin, DXY-nya akan naik, benar dia akan naik. Nah, ini kita coba cek ya. Ini dia membentuk bullish trend, teman-teman. Membentuk bullish trend. Berarti pelemahan US di sini saya lihat bahwa dia hanya akan koreksi. Ini kita lihat ya bahwa ini
Ini low, ini high. Warna salah. Bentar. Dia membentuk bullish trend. Ini low, ini high, ini higher low, ini di sini break, belum ini false break, di sini ini higher high. Di sini dia potensial bikin higher low. Nah, saya expect dia antara ke area sini sampai area sini. Jadi minggu ini kemungkinan akan koreksi, teman-teman. Nah, buat teman-teman bisa ngambil peluang untuk sell yang depannya USD ya. Karena USD akan melemah. Tapi kalau saya sarankan, di sini ada dua support ya teman-teman. Teman-teman bisa jagain. Saya sarankan follow the trend aja. Kenapa follow the trend? Karena kita akan bisa mendapatkan yang lebih lah. Kalau misalkan kita salah, kita bisa lebih banyak dapat profitnya dibandingkan kalau misalkan kita counter the trend. Kalau counter the trend, teman-teman cukup dengan ya 1:2. Kalau follow the trend, mungkin teman-teman bisa dapat 1:3, 1:4. Oke, jadi ini untuk DXY, teman-teman. Saya expect dia di hari Rabu dia bounce. Saya harap dia hanya reversal di hari Rabu ya dan kena support yang pertama. Jadi skenario-nya seperti ini untuk minggu ini, teman-teman. Untuk DXY. Oke. Ini saya akan save, ntar saya akan bagikan. Oke. Saya publish dulu. DXY. Saya akan bagikan di Discord Simtrade ya, teman-teman. Jadi teman-teman yang belum join ke Discord Simtrade, boleh join ke Discord Simtrade. Nah, saya nggak akan banyak-banyak pair, saya akan menganalisa beberapa pair yang menarik, teman-teman. Yang pertama mungkin saya akan analisa untuk XAUUSD. Karena XAUUSD ini ya seluruh orang senang dengan pair XAUUSD. Nah, yang kedua yang ketiga saya akan menganalisa satu pair lagi yang mungkin seru setelah tadi kita lihat news ya. Paling kita akan menganalisa yang ada di news. Saya pikir untuk Euro USD atau GBP Jepang yang target. Coba kita cek ya. Oke, kita mulai dari XAUUSD. XAUUSD ini teman-teman kita cek ya. Semua. Untuk weekly, di sini saya lihat dia masih bearish trend, teman-teman. Sorry. Weekly saya punya warna tersendiri. Oh, saya belum setting. Coba saya setting dulu. Weekly saya biasa pakai warna ini, tonton. Weekly. Nah, ini teman-teman kalau misalkan mau setting-setting juga boleh. Nah, di sini bahwa dia masih bearish trend. Selama dia belum breakout area ini, saya pikir ini masih bearish buat saya. Ini weekly, baru saya turun ke daily. Kita lihat di daily ada trend apa yang terjadi. Nah, weekly pun dia tertahan sama support yang kuat juga, teman-teman. Dan candle-nya masih bearish ya, masih bearish banget. Oke, ini kita coba cek daily. Nah, ini daily juga masih bearish, teman-teman. Coba melihat high, low, lower high, lower low. Nah, saya expect dia akan turun lagi di sini. Sebenarnya sampai 17.00. Karena dia masih membentuk bearish trend, teman-teman. Nah, baru saya turun ke time frame 4 biar kita bisa correction.
Nah, di sini kita lihat bahwa dia bullish trend-nya udah beres, teman-teman. Sekarang dia lagi membentuk bearish structure. Kita lihat ini. High, ini low, lower high, lower low. Berarti kalau begini saya expect minggu ini dia akan membentuk lower high. Di mana dia akan membentuk lower high? Saya perkirakan di area sini sih. Kenapa? Di sini juga ada area supply, teman-teman. Jadi kita lihat juga DXY juga ada turun, teman-teman ya. Ada correction. Ya, saya pikir dia akan naik dulu sampai atas. Oke. Ataupun nggak nyampe atas bisa, teman-teman. Ataupun hanya sampai area sini bisa. Kita lihat dia sampai area yang mana ya. Oke, jadi projection untuk SAU USD 1 minggu ke depan seperti ini, teman-teman. Saya save dulu. Oke, satu lagi saya akan menganalisa Euro USD. Biasa kita cek weekly, teman-teman. Euro USD juga adalah pair yang paling banyak orang trade kan, teman-teman. Nah, ini kita lihat bahwa Euro USD sebenarnya masih bull, teman-teman. Kalau kita cek ya, dari weekly. Low, high, higher, low, higher, high. Selama dia belum membreakout area ini, ada support kuat, dia masih bullish untuk weekly ya. Oh, 4 daily. Nah, kita lihat daily. Nah, daily sini dia bearish banget, teman-teman. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Berarti di sini dia akan bergerak di area sini. Nah, kita turun ke H4, teman-teman. Untuk daily-nya pun masih bearish. Nah, ini sangat jelas di H4. Yang kemarin dia nggak nyampe atas, ya it's okay, nggak apa-apa. Nah, di sini dia lagi membentuk bearish trend, teman-teman. Nah, ini saya expect kita buat cari sell. Karena di sini high, low, lower high, lower low. Saya expect dia, sorry. Ini banyak kelewat. High, low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Oke. Nah, saya expect dia akan mencapai area sini dulu. Untuk turun lagi ke bawah. Jadi samalah dengan semuanya, dia akan retrace lagi. Dan saya expect bahwa di hari Kamis ya, dia akan ada penurunan drastis lagi karena euro akan melemah. Jadi analisanya, kalau saya selalu ingin mencari sell karena saya follow the trend, teman-teman. Oke, jadi ada 3 analisa buat minggu ini, teman-teman. Ntar coba teman-teman cek, teman-teman bisa pantengin juga di Discord kami. Nah, teman-teman jangan lupa ntar malam ada live thread ya dengan saya akan live karena koneksi udah lumayan mending. Saya pikir saya bisa live buat ntar malam. Nah, saya mau info dikit buat teman-teman. Saya ingin mengingatkan bahwa teman-teman jangan lupa kita setiap hari jam 8 ada live thread, dan saya yakin bahwa minggu depan saya nggak akan ada kendala lagi lah. Kita udah nggak ada kendala.
Kalau udah nggak ada kendala, kita bisa live dengan tenang setiap jam 8. Nah, saya juga ingin mengingatkan setiap hari Selasa dan hari Jumat kita akan ada live setiap jam 8, live thread. Kita akan membahas apapun, teman-teman. Yang penting kita bisa mengedukasi teman-teman. Nah, ini satu lagi juga, buat teman-teman yang butuh mentor, buat teman-teman yang butuh coaching, buat teman-teman yang butuh edukasi, teman-teman bisa join di kelas Simtret, teman-teman bisa online atau offline. Buat yang di luar Bandung bisa online, buat yang di dalam Bandung bisa offline. Jadi nggak ada alasan buat teman-teman nggak belajar. Kami menyediakan kelas edukasi tentang teknikal, tentang fundamental, dan tentang money management. Oke, di sini juga kita mempunyai sinyal VIP sinyal, teman-teman. Ada 2, teman-teman. Yang pertama, teman-teman bisa subscribe dengan biaya. Dan ini teman-teman nggak usah pakai biaya, asal teman-teman deposit di bawah ID kita. Oke, mungkin segitu aja, teman-teman. Oh, satu lagi, ada mentoring one-on-one mentoring and consultation. Jadi teman-teman bisa konsultasi yang masih bingung dengan strateginya, masih pusing dengan money manajemennya, teman-teman bisa konsultasi aja. Jadi kami nggak usah teman-teman belajar lagi dari awal, tapi teman-teman tinggal konsultasi dan teman-teman bisa kita percaya masalah bareng-bareng. Oke, paling gitu aja teman-teman dari Simtret. Thank you buat teman-teman ya yang udah mau nonton Simtret dan mudah-mudahan bisa jadi ilmu buat teman-teman. Thank you teman-teman semua.